Saya William dari kelompok 2 akan mepresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap perusahaan Daihatsu. Anggota kelompok saya ada Natania Clarista Orville, Namira Ramadan, Sansani Ramati Mulyono. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Ekspor merupakan proses penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir maupun importir atau proses jual beli atau mengirim barang dari dalam ke luar negeri. Impor merupakan sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya, atau proses memasukkan barang atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian ada jenis-jenis ekspor dan impor. Terdapat 5 jenis impor, yaitu impor untuk dipakai, impor sementara, impor angkut lanjut, impor untuk ditimbun, impor untuk re-ekspor. Terdapat 2 jenis ekspor, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Hambatan ekspor-impor akibat COVID-19. Akibat dari dampak pandemi global COVID-19, banyak negara yang memutuskan untuk memberlakukan kebijakan lockdown, di mana pemerintah melarang kegiatan antar negara dengan penutupan akses jalur masuk dan keluar antar negara guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang lebih luas. Oleh karena itu, hal ini sangat berpengaruh terhadap sektor ekspor-impor, di mana dalam melakukan kegiatan tersebut memerlukan akses antar negara, sehingga banyak negara yang mengandalkan ekspor-impor sebagai pendapatan negara mengalami penurunan. Di Indonesia sendiri, Kementerian Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani membuat stimulus non-fiskal seperti penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan, serta pembatasan aktivitas ekspor-impor, memberikan kemudahan akses bagi para reputable traders, dan meningkatkan pelayanan untuk proses ekspor-impor dengan pengawasan nasional logistik ekosistem atau NLE, guna bertujuan memperlancar kegiatan ekspor-impor negara sehingga dapat meminimalisir penurunan yang terjadi. Dalam tugas kali ini, kami dari kelompok 2 mengambil contoh kasus yaitu perusahaan Daihatsu. Perusahaan Daihatsu ini merupakan perusahaan yang berasal dari Jepang, di mana dikenal juga sebagai perusahaan mobil tertua Jepang. Produk-produk yang dikenal dari perusahaan ini yaitu mobil-mobil yang berukuran kecil atau compact. Saat ini, Daihatsu ini telah diakuisisi 100% oleh Toyota Motor Corporation, sehingga menjadi anak perusahaan dari Toyota. Di Indonesia sendiri terdapat pabrik dari perusahaan Daihatsu, yang merupakan perusahaan joint venture antara Daihatsu Motor Company dengan Astra International semenjak tahun 1978. Pada saat itu dikenal sebagai PT Astra Daihatsu Motor. Produk kendaraan Daihatsu sepenuhnya didistribusikan oleh Astra di seluruh Indonesia, dan pada tahun 2016 dinyatakan sebagai pasar terbesar Daihatsu di seluruh dunia. Halo, saya Namira Ramadan akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya membahas tentang terhambatnya sektor ekspor-impor akibat dari dampak dari pandemi global COVID-19. Dan kali ini kami mengambil contoh dari perusahaan Daihatsu yang kegiatan produksi dan distribusinya ini melibatkan skala internasional, di mana untuk memproduksi barangnya, perusahaan Daihatsu ini memerlukan impor bahan baku yang berasal dari luar negeri, yaitu dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya. Dan untuk kegiatan distribusi, di mana perusahaan Daihatsu ini mendistribusikan outputnya ke negara-negara di dunia. Jadi mereka perlu kegiatan ekspor untuk memasarkan hasil produksinya ini. Selain dari faktor terhambatnya ekspor-impor, perusahaan Daihatsu juga mengalami penurunan penjualan karena adanya penurunan permintaan di pasar yang diakibatkan dari beberapa perusahaan yang mem-PHK atau memotong gaji karyawannya. Jadi pendapatan di masyarakat itu berkurang, sehingga permintaan juga akan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan Daihatsu ini mengalami penurunan dari tingkat produksi, tingkat distribusi atau pemasaran, tingkat penjualan, hingga tingkat keuntungan atau profit. Nah, untuk menghindari adanya penurunan keuntungan yang signifikan, perusahaan Daihatsu ini perlu menyesuaikan
menyesuaikan strategi dengan pasar dan menetapkan target baru. Ada beberapa strategi yang diberlakukan oleh perusahaan Daihatsu. Yang pertama itu mereka memberhentikan sementara kegiatan produksi. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa mengimpor bahan baku. Kedua, mereka tidak bisa mengekspor output yang telah jadi. Jadi mereka memberhentikan sementara. Selain itu juga dari faktor permintaan pasar, mereka berani memberhentikan kegiatan operasional produksinya itu karena stok yang masih ada itu bisa memenuhi pasar nasional atau domestik. Yang kedua, mereka memberlakukan sistem online launching yang dilakukan melalui media sosial. Jadi orang-orang yang nggak bisa datang ke online launching tersebut bisa menontonnya di media sosial. Yang ketiga, mereka memberlakukan online dealer. Jadi ketika konsumen mereka yang mempunyai mobil-mobil Daihatsu atau kendaraan yang Daihatsu itu bisa menservis atau kontrol ke dealer-dealer terdekat dengan melakukan booking melalui media sosial. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya interaksi online antara perusahaan dan konsumen, perusahaan ini telah melakukan trust, sehingga loyalitas konsumen ini bisa terjaga dan tidak beralih ke perusahaan pesaing lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Hambatan ekspor-impor akibat COVID-19 atau yang dapat disebut dengan corona. Akibat dari dampak pandemi global ini, banyak negara yang memutuskan untuk memberlakukan kebijakan lockdown, di mana pemerintah melarang adanya kegiatan antar negara dengan penutupan akses keluar masuk guna mencegah terjadinya penyebaran virus yang lebih luas. Oleh karena itu, hal ini sangat berpengaruh kepada sektor ekspor-impor, dikarenakan dalam melakukan kegiatan ekspor-impor memerlukan akses antar negara, sehingga banyak negara yang mengandalkan ekspor-impor sebagai pendapatan, tetapi sekarang sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di Indonesia sendiri, Kemenku membuat stimulus non-fiskal seperti penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan serta pembatasan aktivitas ekspor-impor, memberikan kemudahan akses bagi para reliable trades dan meningkatkan pelayanan untuk proses ekspor-impor dengan pengawasan oleh NLE atau yang disebut dengan National Logistic Ecosystem, guna bertujuan memperlancar kegiatan ekspor-impor negara sehingga dapat meminimalisir penurunan yang sedang terjadi saat ini.